Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Adelina dengan NIM 122-1308. Di sini saya akan mereview tugas-tugas aplikasi komputer statistik selama 1 semester. Untuk yang pertama ini SPSS modul 1. Data view, tempat untuk menginput data statistik, nilai yang selalu tampil di layar. Lalu yang kedua ada variable view, yaitu tempat untuk menginput variabel statistik. Bagian ini digunakan hanya pada saat memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel. Lalu selanjutnya ini pada tanggal 2 April modul 2, yaitu dari data dosen. Pengolahan dan penyajian data dengan SPSS, statistik deskripsi, tapi berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya, umumnya masih acak atau mentah dan tidak terorganisir dengan baik. Data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafis. Sebagian dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensial, penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi seperti distribusi frekuensi, presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada modul 3 mengenai pengolahan dan penyajian data. Pengolahan dan penyajian data adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan pengolahan dan alasan mengapa penyajian data diperlukan, serta gambaran mengenai beberapa grafik. Penjelasan tersebut akan dibahas dalam video yang sudah saya buat di bawah ini. Selanjutnya ada uji parametrik. Ini mengenai uji parametrik dengan SPSS. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistik parametrik yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena satu, secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus terpenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Selanjutnya ada uji beda rata. Uji beda rata di mana contoh kasus yang akan dibuat adalah dua, yaitu satu data independen dan dua data berpasangan. Uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut. Untuk data sampel berpasangan dalam pengujian hipotesa beda mean, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan korelasi. Uji beda mean bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi. Apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan cara seperti kasus di atas. Selanjutnya ini ada review materi UTS. Lalu modul 4 ada uji non parametrik.
Keuntungan dari menggunakan metode non-parametrik adalah data yang dikelola tidak harus distribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk level binomal dan ordinal. Lalu yang ketiga lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Lalu di sini ada non-parametrik latihan 5. Lalu ada analisis regresi. Lalu ada regresi berganda, analisis regresi berganda, dan yang terakhir ada validasi dan reliabilitas. Sekian review dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, belum mbak record.